Allah, sesungguhnya aku tidaklah mencopot Khalid bin Walid dari jabatannya karena sesuatu yang mencurigakan atau suatu ribah. Ini artinya suatu hal yang dikhawatirkan dari Khalid bin Walid, tidak. Walakin khasyitu an yukalan nasu ilaih, akan tetapi yang aku khawatirkan manusia bertawakal, menyandarkan diri mereka kepada Khalid bin Walid. Ya, di Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengakui kepemimpinan Khalid bin Walid, demikian juga mengakui keahlian beliau dalam memimpin peperangan. Ya, dengan demikian selesailah penaklukan kota Kinasirin, ya, yang berada di bagian utara negeri Syam. Selanjutnya di tahun yang sama dilakukan juga penaklukan Qaisariyah. Ya, Qaisariyah. Bisa dibantu Qaisariyah selanjutnya. Nah, ini Qaisariyah. Antum bisa lihat, ya. Qaisariyah ini adalah sebuah kota, ya, yang terletak di pinggir Laut Merah. Ya, kalau orang Eropa menyebutnya Caesarea. Ya, sampai sekarang reruntuhan kotanya masih ada. Kalau saya tidak salah itu terletak di dekat kota Tel Aviv, ibu kota negara penjajah Israel. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dan mengembalikan daerah yang mereka jajah kepada kaum muslimin. Ya. Jadi Qaisariyah ini terletak tidak jauh dari Tel Aviv, antara Tel Aviv dengan Haifa. Ya, kawasan sekarang yang menjadi kawasan Israel, ya, berada di bawah penjajahan orang-orang Israel, Qaisariyah. Siapa yang diperintahkan untuk menaklukkan Qaisariyah ketika itu? Siapa yang memimpin kaum muslimin untuk menaklukkan Qaisariyah ketika itu? Ya, beliau yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin penaklukan Qaisariyah adalah sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Nanti di kemudian hari Muawiyah ini akan menjadi gubernur Syam, ya. Bahkan beliau nanti akan menjadi khalifah pasca Khulafaur Rasyidin, yang nanti wilayah beliau atau ibu kota beliau diletakkan di Damaskus, Suriah. Jadi ini awalnya, ya, awal kekuasaannya Muawiyah, ya. Beliau mulai diserahi tugas-tugas oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diantaranya untuk menaklukkan Qaisariyah. Baik, Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, menyebutkan, wa fi hadhihi sanah umira Umar Muawiyah, ya, amara Umar Muawiyah ibn Abi Sufyan ala Qaisariyah. Pada tahun ini, yakni pada tahun 15 Hijriyah, Umar bin Khattab memerintahkan Muawiyah untuk menaklukkan Qaisariyah. Wa kataba ilaih. Kemudian Umar menulis surat kepada Muawiyah. Apa bunyi surat beliau? Amma ba'du, faqad wallaituka Qaisariyah, fasir ilaiha wastansirillah alaihim. Kata Umar bin Khattab, amma ba'du, sungguh aku telah menyerahkan kepemimpinan Qaisariyah kepadamu, maka berjalanlah engkau menuju Qaisariyah, wastansir Allah alaihim, dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka. Lihat bagaimana pesannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Muawiyah. Ya, berjalanlah engkau ke sana dan jangan lupa untuk minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kau bisa mengalahkan musuh-musuhmu. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Muawiyah, wa aktsir min qauli la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wahai Muawiyah, perbanyaklah ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Ya, jadi agar Muawiyah itu ingat, pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Dan apa yang diwasiatkan oleh Umar bin Khattab kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ini pada hakikatnya merupakan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mewasiatkan kepada beliau, fa aktsir min qauli la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah ucapan la haula wala quwata illa billah. Ya, ini penting juga bagi kita ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita memiliki sebuah program, sebuah rencana, sebuah agenda. Ya, perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah agar kita tahu bahwa keberhasilan itu tidak akan kita peroleh kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya, tidak bermanfaat daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu Rabbuna, kemudian Umar mengingatkan kepada Muawiyah, Allahu Rabbuna, Allah itu adalah Rabb kita. Ya, wa thiqatuna wa rajauna wa maulana. Allah adalah Rabb kita, Allah yang senantiasa kita pegang, dan Allah lah yang menjadi harapan kita dan penolong kita. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, maka dia adalah sebaik-baiknya pembela dan dia adalah sebaik-baiknya penolong. Ingat ini selalu Muawiyah, ya, dalam misi peperanganmu, ingat bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabb yang senantiasa kita percaya dan kita harapkan, dan dialah sebaik-baik pembela dan penolong bagi kita. Maka kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan berjalan menuju Qaisariyah, fasara ilaiha fahasaraha. Maka kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan berjalan menuju Al-Qaisariyah, kemudian beliau pun melakukan pengepungan terhadap kota Qaisariyah. Wazahafahu ahluha marratan adidah. Ya. Adapun penduduknya, mereka berupaya untuk melakukan serangan kepada pasukan kaum muslimin. Wa kana akhiraha waqatan an qatalu qitalan aziman. Dan akhir dari serangan-serangan tersebut, ya, terjadinya pertempuran yang demikian besar, ya, an qatalu qitalan aziman, bahwa mereka akan berperang dengan peperangan yang demikian besar, peperangan habis-habisan, peperangan yang demikian sengit. Wasamama alaihim Muawiyah wajtahada fil qital, maka Muawiyah pun ya mengerahkan kekuatannya dan kesungguh-sungguhannya di dalam pertempuran tersebut. Ya, akhirnya terjadi pertempuran yang besar antara kaum muslimin dengan penduduk kota Qaisariyah. Apa akhir pertempuran tersebut? Hatta fatahallahu alaihi faman fasala al-hal hatta qutila minhum nahwan min 80 alfan. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, dan tidaklah peperangan itu berakhir melainkan setelah jatuh korban sebanyak 80.000 pasukan dari pihak Romawi. Tidaklah pertempuran itu berakhir. Di antara kedua belah pihak, sampai 80.000 pasukan Romawi berhasil tewas dalam pertempuran tersebut, atau berhasil dibunuh oleh kaum muslimin. Wa kamal al-mi'ah, ya, wa kamal al-mi'ata alf min alladziina hazamu 'anil ma'rakah. Kemudian ditambah, ya, menjadi 100.000 pasukan. Jadi 80.000 itu yang yang gugur di medan pertempuran, kemudian ditambah 20.000 pasukan yang sempat kabur dari medan pertempuran. Jadi setelah 80.000 tewas di medan pertempuran, ya, tambah lagi 20.000 yang sempat kabur dari medan pertempuran, sehingga genap 100.000 pasukan orang-orang Romawi yang berhasil dibunuh oleh pasukan kaum muslimin. Ya, ini tentu kemenangan yang sangat besar. Ya, Qaisariyah itu daerah yang sangat indah, ya. Dia terletak di tepi Laut Merah dan sangat strategis. Bahkan dia adalah salah satu pelabuhan, ya, pelabuhan penting, Qaisariyah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Muawiyah pasca kemenangan yang diperoleh oleh beliau dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Wa ba'atsa bil fath, ya, wal ahmas ila amiril mukminin Umar radhiyallahu taala anhu. Maka setelah Muawiyah bin Abi Sufyan berhasil menaklukkan kota Qaisariyah,
beliau pun mengirim